Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peta masalah lingkungan dari observasi ke aksi. Mari bersama-sama memahami tantangan dan juga peluang implementasi blue economy, green economy, dan juga circular economy yang ada di sekitar kita. Pada hari ini kita juga akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ekonomi ini dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Berangkat dari permasalahan krisis lingkungan yang ada di Indonesia. Sebanyak 6 miliar ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun di Indonesia pada tahun 2023. Sungai-sungai di Indonesia sudah tercemar sehingga mengalami penurunan kualitas air mencapai 70%. Tidak hanya itu, sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Sedikit throwback mengenai konsep blue economy, green economy, dan juga circular economy. Yang pertama yaitu ekonomi biru atau green blue economy yang berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. Di mana contohnya perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem laut. Yang kedua, ekonomi hijau atau green economy yang menekankan pelestarian dan juga pemanfaatan sumber daya kehutanan dan juga pertanian. Di mana dapat diambil contoh yaitu pertanian organik dan juga energi yang terbarukan. Yang ketiga yaitu ekonomi sirkular yang berprinsip pada 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Yang dapat diambil contoh yaitu daur ulang limbah dan juga desain produk yang berkelanjutan. Mengapa harus bergerak dari observasi ke aksi? Di mana pada tahapan observasi ini kita hanya mengidentifikasi masalah lingkungan yang ada sekitar kita. Kemudian kita mengambil pemahaman, menganalisis dampak dan juga keterkaitan antar masalah, sehingga kita diharuskan untuk mengambil langkah berkolaborasi, melibatkan masyarakat dan juga mencari solusi yang tepat sehingga dapat memberikan aksi nyata seperti implementasi yang tepat untuk solusi berbasis komunitas dan lain sebagainya. Observasi masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama mengenai sampah domestik, di mana sampah domestik ini disebabkan oleh pembuangan tidak teratur yang menghasilkan tumpukan sampah di pekarangan ataupun di jalan, sehingga dapat mengkontaminasi air dan juga tanah menjadi ancaman kesehatan. Yang kedua, polusi air, di mana polusi air ini menyebabkan sungai dan juga saluran air tercemar limbah rumah tangga dan juga limbah industri, sehingga dapat menurunkan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu polusi udara, di mana polusi udara ini dapat menyebabkan emisi kendaraan dan juga industri memperburuk kualitas udara di perkotaan ataupun di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan berbagai macam resiko penyakit. Yang keempat yaitu alih fungsi lahan, di mana konservasi lahan hijau menjadi perumahan dan juga komersial dapat mengurangi daya serap air dan juga meningkatkan banjir. Adapun tantangan utama dalam pemilahan sampah plastik dan juga organik yaitu yang pertama, sampah plastik di Indonesia menghasilkan 6 juta ton sampah plastik per tahun, hanya 10% yang berhasil didaur ulang. Sedangkan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya sampah organik, di mana sampah organik itu membentuk 60% dari total volume sampah domestik, sehingga sangat sedikit sekali yang berhasil dikomposkan. Sedangkan sisanya dibiarkan menggunung begitu saja sehingga menghasilkan gas metana di tempat pembuangan akhir yang berkontribusi pada pemanasan global. Adapun risiko polusi air dan juga laut, yaitu dampak ekologis yang dapat merusak ekosistem dan juga keanekaragaman hayati. Yang kedua, pencemaran air dari limbah industri dan juga sampah domestik dapat mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kerugian ekonomi dapat menyebabkan penurunan hasil perikanan dan juga potensi kelautan yang menyebabkan daya beli menjadi turun karena adanya polusi air dan juga laut itu sendiri. Yang keempat yaitu ancaman kesehatan dan memunculkan berbagai macam resiko penyakit.
Permasalahan ruang terbuka, hijau, dan juga urbanisasi. Yang pertama yaitu urbanisasi masif, di mana pada urbanisasi masif ini pertumbuhan penduduk kota melebihi 4% per tahun, di mana lahan hijau dikonversi menjadi perumahan dan juga komersial. Yang kedua, urban heat island, di mana suhu di kota besar mencapai 2 hingga 3 derajat Celcius lebih tinggi dari daerah sekitarnya, di mana tidak cukup vegetasi untuk dapat tumbuh di daerah tersebut untuk menyeimbangkan suhu yang berada di kota tersebut. Yang ketiga, daya serap air yang menurun dikarenakan berkurangnya area resapan air hujan, sehingga dapat mengakibatkan banjir yang akan terjadi di musim hujan. Yang keempat, RTH di bawah standar, di mana proporsi ruang terbuka hijau di Indonesia berkurang menjadi 10%, jauh di bawah standar ideal yaitu 30%. Hambatan implementasi Blue Economy, Green Economy, dan juga Circular Economy, yaitu hambatan yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat yang rendah, sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang minim. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu edukasi dan juga kampanye mengenai implementasi green economy, blue economy, dan juga circular economy pada masyarakat sekitar. Hambatan yang kedua yaitu regulasi yang lemah, yang menyebabkan dampak dari pelanggaran tanpa konsekuensi. Sedangkan solusi yang dapat kami tawarkan yaitu penguatan kebijakan dan juga penegakan hukum. Yang ketiga, keterbatasan dana sehingga menyebabkan dampak yaitu implementasi program terhambat. Dengan potensi solusi yaitu alokasi anggaran khusus dari pemerintah dan juga beberapa pihak yang berkontribusi dalam implementasi tersebut. Yang keempat, yaitu kendala teknis yang berdampak pada pengelolaan tidak optimal, sehingga dapat menawarkan solusi pelatihan dan juga transfer teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah dan juga mitra-mitra yang berkolaborasi dalam proyek implementasi Blue Economy, Green Economy, dan juga Circular Economy. Potensi ekonomi biru di komunitas pesisir. Yang pertama yaitu budidaya rumput laut, di mana nilai ekspor mencapai 17 triliun pada tahun 2023, yang memberdayakan komunitas pesisir dan juga tidak merusak lingkungan. Yang kedua, menciptakan wisata mangrove, di mana pada pertumbuhan 30% per tahun dapat membuka lapangan kerja baru dan juga memotivasi masyarakat sekitar untuk mengadakan konservasi lingkungan. Yang ketiga, perikanan berkelanjutan yang meningkatkan pendapatan nelayan hingga 40%, sehingga dapat menjaga kelestarian stok ikan dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan generasi yang akan datang. Peluang green economy di sektor pertanian dan juga perkotaan, yang pertama yaitu urban farming. Panen sebanyak 3 hingga 5 kali lebih banyak per meter persegi dibanding pertanian konvensional. Yang kedua, energi terbarukan, PLTS untuk irigasi mengurangi biaya operasional hingga 60%. Yang ketiga, pendirian hutan kota yang dapat menurunkan suhu lokal sebanyak 2 hingga 3 derajat Celcius dan meningkatkan kualitas udara. Yang terakhir yaitu rainwater harvesting, mengurangi konsumsi air PDAM hingga 40% untuk kebutuhan rumah tangga. Sirkular ekonomi dalam potensi kreasi dari limbah. Pengumpulan limbah yaitu sampah plastik, kertas organik yang sudah dipisahkan sejak dari sumbernya. Yang kedua, kemudian diolah yang dapat mentransformasi limbah menjadi bahan baku baru. Tahapan yang ketiga yaitu produksi. Dalam tahap produksi ini kita menciptakan produk baru dari bahan baku yang sudah didaur ulang sehingga dapat dijual, menghasilkan nilai ekonomi dengan industri daur ulang target bernilai 15 triliun per tahun. Adapun studi kasus bank sampah di Indonesia, di desa ataupun kota. Yang pertama, pengumpulan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik, kemudian menyetorkan ke bank sampah. Setiap sampah juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Yang kedua, dalam pengelolaannya, petugas mencatat, menimbang, dan juga menghitung nilai ekonomi sampah, sehingga sampah dapat dikategorikan dan juga dikumpulkan untuk dijual ke pengepul. Yang ketiga, manfaat dari bank sampah
yaitu pengurangan 350 ton sampah per hari di Surabaya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga terciptanya lingkungan yang bersih. Studi kasus selanjutnya mengenai kawasan konservasi mangrove. Yang pertama, ekologi. Kawasan mangrove yang ada di Jakarta merupakan habitat bagi 94 spesies burung dan juga 16 mamalia. Setiap hektar mangrove menyerap 1000 ton CO2. Yang kedua yaitu ekowisata. Dalam kawasan konservasi mangrove dapat diciptakan ekowisata yang dapat menghasilkan pendapatan sejumlah 500 juta per tahun untuk komunitas lokal dan juga menyediakan alternatif mata pencarian bagi nelayan. Studi kasus selanjutnya urban farming dan juga edible garden. Yang pertama mengenai produksi pangan. Komunitas urban farming di Cibubur menghasilkan 500 kg sayur organik per bulan. Komunitas tersebut melibatkan 200 anggota aktif dari berbagai usia dan juga latar belakang. Lingkungan sebesar 1,5 hektar lahan hijau di tengah kawasan padat penduduk dapat memberikan edukasi dan juga pelatihan pertanian organik pada 500 lebih orang per tahun. Kolaborasi multi pihak dalam solusi lingkungan. Program Kampung Iklim telah diimplementasikan di 3.270 desa pada tahun 2023. Kolaborasi nyata milik pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat kini menjadi kunci keberhasilan. Adapun rekomendasi nyata di tingkat individu dan komunitas yaitu yang pertama, pilah sampah, mulailah memastikan memisahkan semua sampah organik dan anorganik yang ada di rumah. Gabung dengan bank sampah setempat. Yang kedua, tanam pohon. Tanamlah pohon, minimal 1 pohon di pekarangan. Kemudian diikutilah program penghijauan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kurangi sampah plastik, bawa tas belanja, dan juga botol minuman sendiri dari rumah. Hindari produk sekali pakai. Yang keempat, hemat energi. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Pertimbangkan panel surya sebagai skala kecil yang bisa membantu penghematan daya energi listrik. Roadmap menuju lingkungan berkelanjutan. Yang pertama, tentu kita harus dibekali dengan edukasi, penguatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan formal dan juga informal yang bertarget pada tahun 2025 mendatang. Selanjutnya, yaitu kita dapat memotivasi, berkampanye perubahan perilaku dan juga intensif untuk gaya hidup berkelanjutan target pada 2024 hingga 2025. Inovasi, melakukan inovasi pengembangan solusi teknologi dan juga sistem pengelolaan lingkungan yang bertarget pada 2025 hingga 2027. Dan yang terakhir, tahapan implementasi, penerapan skala luas dan juga kebijakan pendukung di semua tingkat target pada tahun 2027 hingga 2030. Dari peta masalah menuju aksi berkelanjutan, 1. Perubahan dimulai dari kita. Setiap langkah kecil berarti bagi lingkungan. 3R. Prinsip dasar, reduce, reuse, recycle sebagai fondasi tindakan. Manfaat berkelanjutan, dampak positif akan dirasakan oleh generasi mendatang. Mari ajak lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Tindakan nyata hari ini adalah investasi untuk masa depan kita bersama. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.